Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku kelas 4B. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih Bu Guru? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian cahaya. Kemudian kita juga akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya itu apa? Cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, anak-anak. Nah, semua benda yang dapat memancarkan cahaya kita sebut sebagai sumber cahaya. Contohnya adalah matahari ya, yang sudah jelas menjadi sumber cahaya di bumi ini. Kemudian anak-anak, cahaya itu memiliki beberapa sifat, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan juga loh. Nah, yang pertama, cahaya itu mampu menembus atau melewati benda-benda yang bening. Benda-benda yang bening itu apa sih anak-anak? Benda-benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah kaca, air jernih, kemudian botol yang bening atau plastik, semacam itu ya. Di layar kalian sudah melihat 3 buah gambar. Yang pertama adalah gelas yang berisi air. Kemudian gelas itu disenteri anak-anak. Ternyata cahaya dari senter itu dapat menembus gelas dan juga air itu tadi ya. Kemudian di gambar yang kedua, kalian bisa melihat ada jendela, ada juga cahaya matahari. Nah, cahaya matahari yang mengenai kaca jendela rumah kita akan membuat cahaya itu dapat masuk ke rumah kita anak-anak. Kenapa begitu? Yaitu tadi karena cahaya matahari dapat menembus kaca jendela kita yang bening sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah kita. Di gambar yang ketiga ada anak yang meletakkan botol atau toples yang bening ya anak-anak di atas meja yang berisi air. Kemudian dia coba senteri. Oh, ternyata cahaya dari senter itu juga dapat menembus botol bening yang terbuat dari plastik itu tadi anak-anak. Nah, selanjutnya sifat cahaya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Contohnya apa? Ketika nanti kalian melakukan percobaan dengan meletakkan 3 karton di atas meja dan melubangi ketiga-tiganya itu pada titik yang sama. Kemudian di belakang karton kalian meletakkan lilin yang telah dinyalakan. Nah, cahaya dari lilin itu anak-anak akan diteruskan melalui lubang-lubang yang ada pada karton. Nah, tapi ya, jika kalian memindahkan karton, salah satu karton ke arah yang berbeda atau ke sisi yang berbeda, maka cahaya itu tidak akan bisa merambat secara lurus lagi karena tidak melewati titik yang sama. Nah, anak-anak, selain itu, jika kalian lihat ya, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kita adalah sifatnya juga lurus seperti di gambar yang bawah itu ya anak-anak. Ada 2 anak kecil itu mengamati cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Nah, cahayanya seperti itu, lurus ya, searah. Kemudian cahaya yang merambat lurus ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan senter anak-anak. Jika kalian lihat senter, cahaya yang keluar dari senter juga lurus ya anak-anak, tidak berbelok. Nah, ini juga diterapkan pada lampu sorot yang ada pada kendaraan bermotor.
seperti lampu sorot yang ada pada motor atau mobil. Kalau kalian nyalakan motor kalian, maka lampu sorotnya akan mengarah lurus karena sifat cahaya itu merambat lurus. Sifat yang ketiga yaitu cahaya itu dapat dipantulkan, anak-anak. Pemantulan cahaya yang bisa kita sebut sebagai refleksi cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus atau yang tidak teratur. Nah, di situ kalian bisa melihat gambar yang pertama, ada anak yang mengaca. Ketika kita mengaca, badan kita terkena cahaya. Nah, kemudian cahaya itu memantulkan bayangan kita sampai di cermin. Ini merupakan contoh salah satu pemantulan yang teratur. Pemantulan yang teratur itu ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya datar, kemudian licin atau bening ya. Kemudian di gambar yang kedua, kalian bisa melihat ada bebek ya anak-anak, yang terlihat bayangannya di bawah air. Nah, ini merupakan salah satu contoh pemantulan yang tidak teratur. Jadi di air yang berriak atau bergelombang itu, pantulan dari badan kita atau badannya si hewan ini berkebalikan arah. Kalau pemantulan teratur itu sifatnya sejajar seperti kita, tapi kalau yang pemantulan baur ini tidak searah ya anak-anak. Nah, pemantulan cahaya ini biasanya dimanfaatkan dalam penggunaan periskop. Periskop itu ada di kapal anak-anak. Jadi kita memakai periskop ini untuk melihat kondisi di sekitar laut yang jauh ya anak-anak. Jadi jangkauannya itu pandangannya jauh. Dia memanfaatkan pemantulan cahaya dari cermin. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya melalui medium rambat yang berbeda kerapatannya. Ketika kalian lihat di layar kalian ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, kalian bisa mencobanya ya. Letakkan gelas yang berisi air, kemudian masukkan pensil ke dalam. Seolah-olah pensil itu akan terlihat patah anak-anak. Karena apa? Karena terjadi pembelokan cahaya. Kita tahu kan bahwa air itu medium kerapatannya tidak begitu rapat, sedangkan benda padat seperti pensil itu media yang memiliki kerapatan yang lebih rapat dibandingkan dengan air, sehingga akan terlihat bahwa seolah-olah pensil itu patah. Ini juga terjadi ketika kita melihat ikan di akuarium anak-anak. Terjadi pembelokan cahaya yang membuat ikan yang kita lihat itu seolah-olah lebih besar dan lebih dekat jaraknya dengan kita. Nah, pemanfaatan pembiasan cahaya ini bisa kita lihat pada penggunaan lup anak-anak atau kaca pembesar. Nah, dengan menggunakan kaca pembesar kita bisa melihat tulisan yang kecil sehingga bisa menjadi besar. Kita bisa melihat benda yang kecil bisa menjadi besar dengan bantuan loop ini tadi. Nah, pembiasan cahaya juga dimanfaatkan pada penggunaan teleskop anak-anak. Kita bisa melihat benda-benda yang jauh di langit sana, melihat bintang yang jauh di langit sana dengan menggunakan bantuan teleskop. Seolah-olah bintang yang sangat jauh dan kecil itu bisa terlihat dekat dan bisa terlihat dengan teleskop. Nah, anak-anak, cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Nah, penguraian cahaya bisa kita sebut sebagai dispersi cahaya anak-anak. Nah, salah satu contoh alami dari dispersi cahaya ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Sebetulnya ya anak-anak, cahaya
dari matahari itu warnanya adalah putih, tapi karena terkena air hujan maka cahaya itu terurai menjadi 7 warna seperti yang kita lihat pada pelangi itu. Mejiku hibiniu. Nah, cahaya putih pada cahaya matahari itu kita sebut sebagai sinar polikromatik. Ini juga bisa kita lihat yang biasanya kalian main gelembung air ya, gelembung air dengan sabun itu. Ketika terjadi gelembung dan itu terkena cahaya matahari, maka kita bisa lihat ya seolah-olah gelembungnya itu berwarna-warni seperti pelangi. Nah, apakah betul anak-anak cahaya matahari itu sebetulnya putih? Nah, kita bisa mencobanya dengan membuat cakram warna yang terdiri dari 7 warna itu ya anak-anak. Nah, ketika kalian putar cakram warnanya itu, maka yang terlihat hanya akan menjadi warna putih saja. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya dan pengertian cahaya ini, tugas kalian adalah mencatat informasi penting yang ada dalam video ini tadi anak-anak, di mana di buku tulis tema kalian. Selanjutnya, silakan mengerjakan soal-soal di buku LKS tema 5 halaman 9. Tapi jangan dikerjakan di LKS ya. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis tema kalian. Selamat belajar. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya pada bu guru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.